Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Semua siap untuk memuji memuliakan Tuhan.
kita sorakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Mari semua kita nyanyikan haleluya. Sama-sama pujikan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Sorakan haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Haleluya, hidupku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Pujikan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, kita melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Mari lambaikan kedua tangan kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, hidupku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Kita pujikan. Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari sorakan haleluya.
Apa kabar? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat anugerahnya yang sudah diberikan untuk ibadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti fellowship di Facebook Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 19.30 atau jam 7.30 malam. Kami menunggu kedatangan Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan banyak kemudahan, salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
bersandar padamu Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Shanamaya Sharabaya Se, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes Lord, Kau selalu ada. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan Tuhan. Yes Lord, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Yes Lord, Engkau Allah Immanuel. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami, yang melingkupi setiap kami. Kami percaya dimanapun kami berada, di dalam hadirat Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Kami mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita juga sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan melingkupi setiap kita. Dan di dalam hadirat Tuhan kita mendapat segala yang terbaik. Amin.
Saya mau menyambut juga sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan saya juga mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, agar saudara juga dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah rutin, sudah sering mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, sudahkah saudara menjadi saluran berkat buat banyak orang? Sudahkah saudara membagikan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, sahabat, teman-teman, agar mereka juga boleh dilawat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan? Mari, jadilah mempelai-mempelai Tuhan Yesus yang bijaksana. Jadilah mempelai-mempelai Tuhan yang berfungsi, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang sudah mempersiapkan setiap minggunya ibadah-ibadah seperti ini. Dan saya percaya jerih lelah saudara-saudaraku di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di dalam doa puasa 40 hari yang sudah dimulai pada tanggal 8 April yang lalu dan akan berakhir nanti pada tanggal 17 Mei 2021. Saya mengajak saudara-saudaraku sekalian, mari ikut berdoa dan berpuasa bersama-sama dengan kami, karena saya percaya doa dan puasa yang dilakukan dengan hati yang benar, dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Yang terutama, doa dan puasa akan mengubahkan hidup kita. Amin. Nah, baiklah kekasih Kristus, kita baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita atas maut, dan oleh karenanya Ia memberikan kepada kita yang percaya keselamatan dan hidup yang kekal. Setiap orang percaya yang bersekutu dengan kematiannya, yang bersekutu juga dengan kebangkitannya, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah saudara yakin dan percaya saudara juga telah mendapatkan bagian di dalam kemenangan Kristus? Berapa banyak saudara yang yakin dan percaya? Oh, haleluya, amin. Ya, asalkan saudara percaya di hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya percaya kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, hidup yang kekal Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Nah, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa hari ini saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, dan orang-orang yang sudah diselamatkan? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya. Beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Amin. Nah, lalu bagaimana sekarang? What next? Apa langkah selanjutnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan kuasa kebangkitan daripada Tuhan kita? Saudaraku, ketika Yesus bangkit 40 hari kemudian, ya, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Satu persatu murid-muridnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, sampai satu ketika terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus, di mana dalam percakapan itu Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saudara tahu tentang kisah ini. Nah, ada hal yang menarik di sini. Dalam percakapan itu, di bagian yang terakhir, kita akan mendapati hal ini. Mari kita sama-sama akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, kekasih Tuhan, kata ikutlah ini berasal dari bahasa aslinya adalah akuloteo. Akuloteo itu adalah kata kerja yang memiliki arti mengikuti seseorang atau bergabung, mengambil bagian. Ini adalah arti daripada kata ikutlah. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan perintah demikian kepada Petrus, sebetulnya untuk memulihkan kondisi jiwa daripada Petrus yang sebelumnya, saudaraku, sempat jatuh oleh karena penyangkalannya kepada Tuhan, bukan? Iya, bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Nah, inilah tujuan yang pertama dari perkataan Yesus ini kepada Petrus. Ikutlah aku. Tuhan Yesus sengaja, saudara, menggunakan kalimat yang sama dengan yang pernah ia gunakan kepada Petrus sebelumnya. Dan buat Petrus ini kalimat memang tidak asing lagi, karena 3,5 tahun yang lalu Tuhan Yesus memanggil Petrus di tepi Danau Galilea. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan dengan segera pada waktu itu Simon Petrus meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, lalu bergegas mengikut Yesus. Dengan ini Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa, "Hai Petrus, panggilanku kepadamu belum berubah." Panggilan Tuhan kepada Petrus tidak berubah. Seperti juga berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada waktu Paskah yang pertama di depan kubur yang kosong kepada para wanita yang datang ke kubur Yesus pada pagi itu. Nah, mari kita baca kembali Markus 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi orang muda itu, ini tentu maksudnya malaikat ya, penampakan dari malaikat Tuhan yang ada di kubur Yesus, berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat yang ke-7, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Perhatikan di sini, saudaraku, mengapa nama Petrus disebutkan secara khusus dalam berita Paskah yang pertama itu? Ya, di ayat 7 tadi. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Mengapa Petrus disebutkan secara khusus? Karena sesungguhnya, saudaraku, kondisi Petrus saat itu benar-benar terpuruk. Dia benar-benar hancur kerohaniannya, sebab dialah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan tentu saja Petrus berpikir, sudah tamat riwayatku sebagai murid Yesus. Sudah tidak ada lagi pengampunan bagiku. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk aku kembali. Dan ternyata Petrus salah besar. Karena ternyata Tuhan Yesus secara khusus mencari dan melayani Petrus secara pribadi. Panggilan Tuhan kepada Petrus tidak berubah. Tuhan Yesus belum selesai dengan Petrus.
Tuhan masih memberinya kesempatan lagi untuk menyelesaikan panggilannya sebagai murid. Kekasih-kekasih Kristus, sesungguhnya panggilan Tuhan ini pun berlaku juga bagi setiap saudara yang saat ini sedang jatuh bahkan hancur rohani akibat dosa dan pelanggaran-pelanggaran saudara. Nah, berita Paskah yang saudara dengar di tahun ini membuktikan bahwa kasih Tuhan dan panggilan Tuhan tidak berubah atas saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Janganlah sia-siakan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengikut Tuhan kembali. Lakukanlah lagi pengiringanmu, lakukanlah lagi pelayananmu kepada Tuhan yang begitu mengasihi engkau. Janganlah terus menunda, saudaraku. Responi panggilan Tuhan sekarang juga. Amin. Nah, tujuan yang kedua daripada Yesus memberikan perintah, ikutlah aku, agar Petrus meneruskan perjuangannya sebagai murid sampai akhir daripada kehidupannya. Nah, Tuhan Yesus sedang berkata kepada Petrus, bergabunglah kembali Petrus. Mari beritakanlah kabar baik. Gembalakanlah domba-dombaku sampai akhir. Dan Petrus meresponi kesempatan itu. Dia akhirnya menjadi rasul yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, jika panggilan dan perintah yang sama diberikan kepada saudara pada hari ini, bagaimana saudara meresponinya? Hari-hari ini saudaraku, banyak di antara orang percaya yang mengalami kondisi seperti Petrus juga, yang jatuh, frustrasi, kecewa, merasa sudah tidak layak lagi, merasa sudah tidak berguna lagi buat Tuhan, buat kerajaan Tuhan. Sudah berulang-ulang kali mengkhianati Tuhan, sampai-sampai sulit untuk memaafkan diri sendiri. Tetapi saat ini, marilah kita sadari dan pahami betul bahwa kasih Tuhan memberikan pengampunan dan kesempatan yang baru untuk tetap berjuang bersama-sama dengan Yesus. Akuloteo, ikutlah aku. Jangan terus terpuruk. Jangan terasa nyaman dengan keterpurukan dan kehancuran rohani kita. Sedangkan Tuhan Yesus mau mengampuni dan memberikan kesempatan yang baru itu. Nah, saudara, dimanapun saudara berada dan mendengarkan khotbah ini adalah panggilan khusus Tuhan bagi saudara. Amin. Mari responi dengan cepat. Mari datang kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan demikian, Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ampunilah aku dan layakkanlah aku kembali. Aku mau mengikutimu seumur hidupku. Tuntunlah aku ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah tetap berjuang. Mari kita akan baca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Perikopnya, nasihat supaya tetap berjuang. Tentu saja firman Tuhan ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kekasih-kekasih Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nasihat untuk tetap berjuang. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita pahami ketika kita berkata, saya mau tetap berjuang, saya mau tetap mengiring Tuhan, saya mau tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, saudaraku, berjuang bersama dalam satu roh, sehati, sejiwa. Ini poin yang pertama. Artinya kita harus menyadari bahwa perjuangan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus belumlah selesai. Bukan setelah kita terima Yesus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, memberi diri dibaptis, lalu selesai. Tidak. Perjuangan saudara dan saya sebagai murid Yesus justru itu baru dimulai, belum selesai. Ya, tolong garis bawahi saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa perjalanan mengiring Tuhan itu sampai selama-lamanya. Tidak ada istilah pensiun bagi murid Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara di sini ada hamba Tuhan, saudara ada pelayan Tuhan, ya, bahkan jemaat Tuhan, melayani Tuhan, tidak ada istilah pensiun. Ya, terus sampai kelak kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, barulah kita akan beristirahat dari segala jerih lelah kita. Tapi selama kita diizinkan tinggal di muka bumi ini, kita akan berjuang terus, berjuang bersama-sama di dunia yang sama. Kita bergandengan tangan, sehati sejiwa, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa berjuang bersama-sama dalam satu roh, sehati, dan sejiwa? Yang pertama, bersikaplah aktif. Amin. Ya, sebagai murid Tuhan yang ingin bersama-sama berjuang, kita harus menjadi orang-orang yang aktif. Kita nggak bisa hanya menunggu dan menunggu saja. Jangan terus menunggu. Justru ini saatnya kita jemput bola, saudaraku. Ya, misalnya jangan menunggu diminta, tapi mulailah kita bergerak duluan. Kita mulai memperhatikan satu sama lain, kita mulai mendoakan orang lain, kita mulai melayani orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu bagian kita. Kalau kita berkata saya mau bergerak bersama-sama, saudara harus menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang aktif. Ya, ingat, jangan terpaku dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Karena ada Tuhan di dalam saudara yang pasti akan memampukan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu yang pertama, bersikaplah aktif, bukan pasif. Yang kedua, bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama? Yang kedua, berpikirlah, berkata, dan bertindaklah positif. Amin. Ya, ini penting saudara. Jadi murid Tuhan, jadi orang Kristen, orang percaya itu jangan negatif terus, ya. Jangan negatif terus pikirannya, perkataannya, tindakan-tindakannya. Jangan jadi orang yang bawaannya curigaan terus. Jangan jadi orang yang iri hati terus, ya. Negatif, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai berpikir, berkata-kata, bertindak positif. Akan sangat sulit saudara kita bekerja sama dengan orang yang serba negatif. Benar, sulit untuk dijadikan rekan sekerja. Bahkan saya sarankan, jangan pernah memasukkan orang yang demikian ke dalam tim selama dia belum berubah. Dan jangan pernah berpikir bahwa saudara akan mampu mengubah orang demikian karena saudara membawanya ke dalam tim. Oh, salah besar saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya, memang peluangnya ada, tetapi itu kecil sekali dan resiko untuk gagalnya besar. Yang benar prosesnya adalah saudara harus didik dulu. Nah, jika dia sudah berubah, barulah dimasukkan ke dalam tim. Lihat saja prosesnya Petrus, bukan? Ya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mendidik, mengubahkan Petrus, baru kemudian memerintahkan Petrus untuk bergabung dengan tim. Ikutlah aku.
Jadi proses ini tidak boleh terbalik, ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, mari pegang prinsip ini, ya. Bukan kita yang mampu mengubahkan orang. Saudara dan saya, kita tidak mampu untuk mengubahkan orang-orang seperti itu, ya. Tetapi Tuhan mampu, dan Tuhan akan lakukan itu. Dan setelah itu barulah mereka dimasukkan ke dalam tim untuk dapat bergerak bersama-sama. Setelah mereka menjadi orang-orang yang berpikir positif, berkata positif, dan bertindak juga positif. Saya jadi teringat peribahasa, akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Saudara pernah dengar bukan? Ya, sebetulnya tidak masalah juga nilainya sebelanga, selama tidak dimasukkan ke dalam susu. Ya, aman, ya. Masukkan saja ke kopi dulu. Ya. Saudara tahu arti daripada kopi? Kopi pergi saja dulu. Ya, kau pergi saja dulu. Nanti kalau sudah beres baru dimasukkan ke dalam tim. Haleluya. Ya. Yang ketiga, milikilah loyalitas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya berjuang bersama-sama itu di dalam segala situasi. Bukan hanya ketika semuanya lancar, aman, baik-baik saja. Bukan, tapi dalam situasi sukar sekalipun, situasi sulit sekalipun, marilah tetap berjuang bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dan ketahuilah yang namanya sahabat sejati, saudaraku, itu tidak akan didapat ketika suasana pesta. Yang namanya sahabat sejati itu hanya akan muncul ketika dalam kesukaran atau dalam perjuangan. Ya, siapa orang yang tetap bersama-sama dengan kita ketika kita sedang berjuang, sedang dalam kesukaran perjuangan, itulah sahabat-sahabat yang sejati. Itulah orang-orang yang punya loyalitas. Itulah the real brother and sister. Bahkan ketika kita sudah begitu terjepit, kita terkepung, siapa orang yang tetap tinggal bersama kita dan mau berjuang bersama-sama dengan kita, itulah orang-orang yang layak disebut sebagai sahabat-sahabat sejati. Ketika saudara sudah mulai lelah dalam pendakian menuju puncak, orang yang menopang kita dari belakang, itulah sahabat sejati. Ya, bukan karakter orang Amalek ya. Kalau orang Amalek itu, saudara, justru sebaliknya akan menusuk dari belakang. Ya, kisah bangsa Israel ketika mereka sedang dalam keadaan lelah, mereka justru dikhianati, mereka justru diserang, ditusuk dari belakang oleh orang-orang Amalek. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada orang Israel, hapuskanlah ingatan terhadap orang-orang Amalek. Nah, kekasih Tuhan, milikilah loyalitas dalam perjuangan bersama, dalam bergerak bersama-sama. Coba kita baca dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, kalau lagi pesta kemenangan, lalu kemudian ada orang yang tiba-tiba datang kepada saudara dan berkata, "Shalom brother, shalom sister, saya turut bahagia denganmu." Saya mau berkata, jangan terlalu berbahagia, saudaraku, karena belum tentu dia datang untuk bahagia dengan saudara. Ya, karena bisa saja dia datang hanya untuk melihat dan menilai saudara di dalam hati dan berkata, "Ah, cuma begitu aja." Ya. Nah, tapi sebaliknya, ketika saudara dalam perjuangan, ketika saudara sedang dalam kesukaran perjuangan, lalu tiba-tiba mereka datang dan berkata, "Shalom brother and sister, saya turut sepenanggungan dengan engkau, marilah kita berjuang bersama-sama." Dan saya mau berkata, itu dahsyat. Itu dahsyat. Itu adalah sahabat sejati. Dan itulah yang seharusnya ada pada setiap kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Sikap seperti ini haruslah menjadi standar hidup bagi saudara dan saya yang berkata, "Saya murid Yesus."
Yang mengerti katakan amin. Beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau ada orang di sebelah kiri dan kanan saudara, katakan begini kepada mereka, saya sehati sejiwa denganmu, mari kita berjuang bersama. Mari katakan, yes, saya sehati sejiwa denganmu, mari kita berjuang bersama. Itu poin yang pertama, berjuang bersama dalam satu roh, sehati dan sejiwa. Poin yang kedua, bagaimana kita tetap dapat berjuang sebagai murid-muridnya Tuhan, adalah sadari kita punya lawan yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini punya lawan yang sama, yang ingin mengalahkan dan ingin membinasakan kita. Dan harus selalu diingat saudara, bahwa lawan ini selalu ada. Karena itu jangan pernah lengah. Siapa lawan kita? Betul, iblis. Iblis dan segala antek-anteknya. Itulah lawan yang sejati. Karena apa? Dia akan terus ada sampai nanti pada akhirnya dia akan dihukum. Ya, ini bukan sekedar sebuah permainan seperti orang bermain game, yang jika game over tinggal klik play again dan silakan mulai kembali bermain. Bukan. Lawan kita ini tujuannya jelas, membuat saudara dan saya itu game over selama-lamanya. Jadi kalau orang Kristen tidak menyadari betul akan hal ini, sangat berbahaya. Saudaraku, saya perhatikan kalau anak Tuhan, murid Tuhan, ya, tidak sungguh-sungguh menyadari punya lawan yang sama, dan selalu ada lawan itu, akibatnya akan suka main perang-perangan sendiri. Ya, ya, akhirnya apa? Suka cari musuh sendiri. Pernah nggak saudara ketemu orang yang seperti itu? Ya, siapa aja diajak ribut. Gawat kan saudara? Ini gawat. Musuh itu saudara, atau masalah itu tidak perlu dicari, itu akan datang dengan sendirinya. Lah ini kok malah diajak, diundang, bahkan dibukakan pintu lebar-lebar. Kan masalah saudara. Tapi saya berdoa, saudara dan saya, kita orang-orang yang mendapat hikmat dari Tuhan, kita sadar betul bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita punya lawan yang sama. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita punya lawan yang sama, maka kita sebagai murid-murid Tuhan akan bersatu. Suami istri kalau menyadari punya lawan yang sama, mereka akan selalu kompak, bersatu, baik di dalam doa maupun di dalam perbuatan. Keluarga-keluarga kalau menyadari punya lawan yang sama, maka akan kompak bersatu. Dan ini akibatnya lawan akan kocar-kacir. Ya, karena mereka lihat, wow, orang percaya, anak-anak Tuhan bersatu padu, jemaat bersatu, maka tidak ada lagi celah. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi poin yang pertama tadi, berjuang bersama dalam satu roh, sehati sejiwa. Poin yang kedua, sadar kita ini punya lawan yang sama. Amin. Dan poin yang ketiga, sadarilah bahwa kita semua punya pergumulan. Tidak ada orang yang bebas dari pergumulan. Bahkan saya mau berkata, puji Tuhan, semua kita dikaruniakan untuk mengalami masalah-masalah dalam hidup. Puji Tuhan. Ya, jangan ada seorang pun yang merasa minder, merasa tertekan, seakan-akan cuma dirinya sendiri yang sedang kesusahan, cuma dirinya sendiri yang ada dalam pergumulan. Tidak, setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan pasti punya pergumulan. Setiap orang pasti punya masalah. Saya pernah dipamiti oleh seorang bapak yang berkata, dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Maka itu dia akan mengundurkan diri karena dia punya banyak persoalan, karena dia punya banyak pergumulan yang belum selesai. Dia menganggap dirinya tidak layak. Saya berkata kepada bapak itu, jika bapak undur, justru itu celah bahkan lubang yang besar di mana bapak akan jatuh dan sulit untuk bangkit lagi. Oh ya, bapak tidak sendirian kok. Semua kami di sini punya pergumulan yang belum selesai.
Setiap kami di sini punya proses-proses yang sedang kami jalani masing-masing. Ya, meskipun kami tidak pernah ngomong-ngomong sama Bapak tentunya, tapi pastinya kita semua punya persoalan. Ya, jujur saudaraku, banyak orang yang senang dengan jalan pintas. Ya, saya pernah membaca sebuah papan reklame yang bertuliskan seperti ini, saudara. Pegadoan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, padahal saudara, itu akan menjadi masalah yang baru lagi di kemudian hari, bukan? Lah iya saudara, kan harus dibayar, kan harus dilunasi. Apalagi kalau barang yang dijaminkan itu punya orang lain. Waduh, masalah lagi saudara. Jadi kapan kita bebas masalah di dunia? Nanti kalau kita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa kita di sorga. Amin. Barulah semua proses itu akan selesai di dunia. Nah, berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi yang namanya persoalan atau pergumulan? Jangan tawar hati, tetaplah berjuang sampai garis finish. Ya, mari kita berjuang bersama-sama. Bersama dengan Yesus, maka kita juga akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Sebagai orang percaya yang sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan, marilah kita terus berjuang. Ada 3 hal penting dalam perjuangan ini. Yang pertama, berjuang bersama dalam satu roh, sehati, sejiwa. Poin yang kedua, sadar kita punya lawan yang sama, yaitu iblis. Amin. Dan poin yang ketiga yang terakhir, sadarilah kita semua punya pergumulan. Tidak ada yang bebas dari pergumulan. Pesan khusus pada hari ini, ikutlah aku, tetaplah berjuang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami sudah menerima kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus, dan kami percaya kuasa itu tinggal bagi setiap kami, bekerja di dalam setiap kami. Jadikan kami Tuhan, murid-murid Tuhan yang tetap berjuang. Kami berjuang bersama-sama, bergandengan tangan dalam satu roh, sehati sejiwa. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami punya lawan yang sama, yaitu si iblis, si jahat. Dan kami semua, tidak ada seorang pun yang bebas dari pergumulan. Kami punya pergumulan, punya masalah, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberi kekuatan, bahkan memampukan setiap kami untuk menyelesaikan, melewati setiap pergumulan dan masalah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus menjadi anak-anak-Mu yang berjuang sampai garis akhir. Kami tidak akan pernah berhenti di tengah jalan sebagai murid Tuhan. Kami akan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya pada waktu kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, setiap kami akan menerima mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Ya Tuhan, pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami. Mampukan kami sebagai murid-murid Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa di sorga, pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan kembali, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang peduli, yang senantiasa menjaga setiap anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya bangsa ini bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami rindukan hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, Engkau Tuhan melawat bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan ini dengan benar,
dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya kalau roh-Mu ada atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah gereja-gereja-Mu tetap dapat berfungsi, melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur, korban syukur, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, pembangunan rumah Tuhan, maupun yang mengembalikan akan persepuluhan miliknya Tuhan. Berkatilah tangan-tangannya membawa persembahan ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda bagi setiap anak-anak-Mu. Dan demikian juga Tuhan, Engkau berkati persembahan daripada anak-anak-Mu ini, agar dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu ini. Terima kasih ya Abah. Kami sungguh bersyukur, minggu demi minggu kami dapat terus beribadah kepada Tuhan. Kami terus diberkati, kami terus diurapi, kami terus dituntun oleh Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah Bapa, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati, berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu bekerja untuk mendatangkan
setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara.